Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan mengadakan kajian perdana, yaitu membahas kitab Sarhu Risalati Asyuruti As-Salati wa Wajibatuha wa Arkanuha. Penjelasan tentang syarat-syarat sahnya salat, wajib salat dan rukun-rukunnya, yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Razi. Kitab ini kitab fikih, yaitu dalam rangka kita menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim di hadapan Allah. Maka kata Imam Ahmad, ilmu apa minimal yang wajib kita pelajari? Kata beliau, ilmu yang menggugurkan dari kewajiban-kewajiban seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim wajib dia mempelajari akidah yang benar dari penjelasan para ulama yang bisa dipercaya. Setelah itu wajib dia mempelajari ilmu-ilmu yang bisa dilakukan untuk menggugurkan kewajibannya, yaitu setelah rukun Islam yang pertama adalah sholat, rukun yang kedua, maka dia wajib mempelajari ilmu tentang sholat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kewajiban minimal dia mendengarkan qala Allahu qala Rasul. Apakah menghafalnya wajib? Tidak. Menghafal dalil-dalilnya tidak wajib. Yang penting dia sudah mendapatkan wahyu, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW, dimengerti, dipahami, dipraktekkan, dah gugur kewajiban. Ya. Qala al-mu'allifu hafidhahullah ta'ala, surutus salati tis'atun. Syarat-syarat sahnya salat ada 9. Yang pertama al-islamu, beragama Islam. Yang kedua wal aqlu, berakal. Wa tamyiju, yang ketiga tamyij. Yang keempat raf'ul hadasi, hilangnya hadas, menghilangkan hadas. Wa ijalatun najasati, hilangnya najis. Wa satrul aurati, menutup aurat. Wa dukhulul waqti, telah masuk waktu sholat. Wastiqbalul qiblati, menghadap Ka'bah.
Wan niyatu, dan yang kesembilan menghadirkan niat di dalam hati. Wa hadhihi surutu sihhati sholati ijmal. Inilah 9 syarat sahnya salat secara umum. Hampir di setiap mazhab sama. Wasyartu, tadi disebutkan syarat sahnya salat, berarti ada kata syarat. Apa itu syarat? Sebagai tambahan pengetahuan saja. Ma yaljamu min adamihi al-adamu wa la yaljamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Terjemah bebasnya, syarat itu adalah keberadaannya menjadi syarat keberadaan pihak yang lainnya. Ya. Saya ulangi, terbalik ya. Ketiadaannya menjadikan ketiadaan pihak yang lainnya. Keberadaannya tidak menjadi syarat yang lainnya harus ada. Ini sudah ke logika ya. Tapi tenang saja, nanti kita akan paham dengan contoh. Idza udhima syartu udhimal masyrutu. Kalau syarat tidak ada, maka yang lainnya tidak ada. Yang dipersyaratkan juga tidak ada. Wa idza udhima wahidun min hadhihi syuruti tis'ati lam tasihha as-shalatu. Jika salah satu dari 9 syarat tadi tidak ada, maka salatnya tidak sah. Ya, jadi syarat itu sangat ketat gitu ya. Satu saja hilang, maka yang dipersyaratkan dianggap tidak ada. Tidak sah atau tidak ada. Betul. Sebaliknya, wa idza wujida faqad tujadu sholatu wa qad la tujadu. Tapi jika 9 syarat tadi ada, sholat bisa ada, bisa juga tidak ada. Artinya terserah pelakunya mau melakukan sholat atau tidak. Ya. Tidak harus ketika syarat itu ada langsung sholat, enggak. Bisa jadi dia menunda sholat karena safar. Ya. Misalun, contoh, al-wudu'u syaratun li sihhatis shalat. Wudu itu salah satu syarat sahnya salat. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian idza ahdasa hatta yatawadda. Jika ia masih berhadas sampai ia berwudu. Fa idza udhimal wudu'u udhimatis salatu. Jika dia belum berwudu, maka salatnya dianggap tidak ada atau tidak sah. Wa qad yujadul wudu'u wa tujadu salatu wa qad la tujadu. Dan sebaliknya, jika dia berwudu, ya, suci berarti dari hadas, badannya tidak ada najisnya, maka dia bisa sholat atau juga dia tidak harus sholat. Ya, dia wudunya di antara subuh dan zuhur, kan lama itu. Nah, sekedar ingin berwudu saja, daripada cuci muka tidak ada nilai ibadahnya, sekalian aja niat wudu, kan begitu. Ya.
Wa qad yatawadda'u al-insan wa yusalli wa qad la yusalli. Jadi seseorang itu telah memenuhi satu syarat yaitu wudu, bukan berarti dia pasti akan melakukan sholat. Tapi tanpa wudu sholat itu tidak sah. Itu pengertian syarat. Ketiadaannya menyebabkan yang lainnya dianggap tidak ada. Keberadaannya tidak melazimkan yang lainnya itu harus ada. Bahasa mudahnya secara singkat dalam bahasa Arab asyartu muqaddamun alal masyruti. Syarat itu harus ada di awal sebelum yang dipersyaratkan. Perkataan penulis surutu sihati sholati tis'atun, syarat sahnya sholat itu ada 9. Mana dalilnya? Tidak ada. Rasulullah tidak pernah mengucapkan syarat sahnya sholat itu ada 9. Tidak pernah. Ya. Jumlah 9 ini adalah at-tatabu'u wal istiqra', hasil dari penelusuran dalil dari Al-Quran dan hadis, hasil penelitian. Tattaba'a al-ulama'u wa istaqra'u an-nususa wa jama'u hadhihi syuruta wa wajadu annaha tis'atun. Dikumpulkan dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi yang makbulah, yang diterima. Ternyata syarat sahnya salat ada 9. Penulis memberikan contoh mahduratul ihram, hal-hal yang dilarang selama ibadah umrah atau haji. Dikumpulkan dari berbagai dalil, ternyata juga ada berapa? 9. Ya. Yang pertama apa? Memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki. Memotong rambut, mencukur rambut mana saja. Memotong kuku, memakai wangi-wangian, berburu binatang yang bisa dimakan, kemudian melakukan akad nikah, hubungan suami istri, dan yang ke-9 bermesra-mesraan walaupun tanpa melalui kemaluan. Nah, ini larangan-larangan selama umroh atau haji berdasarkan hasil pengumpulan dan penelitian dari dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bahas yang pertama. Apa syarat yang pertama tadi? Al-Islam. Asyartul awwal. Al-Islam, syarat yang pertama Islam. Wadidduhu, lawan dari Islam adalah al-kufru, kufur. Wal kafiru, orang yang kufur, orang yang kafir. Amaluhu mardudu, amalannya ditolak. Walau amila ayy amal, walaupun dia banyak melakukan amal kebaikan. Dalilnya surat At-Taubah ayat yang ke-17. Maka lil musyrikina, tak pantas bagi orang-orang musyrik an ya'muru masajidallahi, memakmurkan masjid-masjid. Maksudnya adalah beribadah di masjid, sholat, tak pantas. Syahidina ala anfusihim bil kufri, sementara mereka masih mengakui kalau mereka itu masih kufur. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah yang amalannya rusak. Wa finnarihum khalidun, dan mereka
di neraka kekal. Dalil yang kedua surat Al-Furqan ayat 23. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami datangkan kepada mereka orang-orang kafir, kami perlihatkan ma'amilu min amal, amalan yang ketika di dunia mereka kerjakan, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak bisa ditimbang. Ya, terkena angin melayang, tidak bisa ditimbang. Wa makna al-islami, apa itu Islam? Kita harus tahu makna Islam. Dikumpulkan oleh para ulama, diringkas, Islam itu maknanya adalah al-istislamu lillahi ta'ala bitauhid, menyerahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah saja, mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Ditambah lagi wal inqiyadu lahu bitta'ati, tunduk kepadanya untuk melakukan ketaatan. Ditambah lagi wal khulusu minasyirki wa ahlihi, dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Ini makna Islam yang sudah dianggap lengkap. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya Islam masih berteman akrab dengan ahli syirki, berarti Islamnya belum sempurna. Berbisnis boleh, bermuamalah boleh, tapi berteman akrab tidak boleh. Sekedar kenal boleh, kita beramal-amal boleh. Ya. Wal khulusu minasyirki wa ahli. Dia muslim tapi kok masih suka ngantar temannya pergi ke dukun, berarti Islamnya belum sempurna. Jangan mau, ya. Bisa diantar nggak saya? Kemana? Ke dukun. Ngantar dia, nggak boleh. Ya. Berarti dia masih belum dikatakan khulus, belum dikatakan menjauhi ahli syirik. Wa summiya muslimu musliman li'annahu mustaslimun. Seseorang itu dikatakan muslim karena dia adalah orang yang mustaslimun, menyerahkan seluruh amal ibadahnya hanya kepada Allah saja. Jadi ini beruntun ya maknanya, dari Islam menjadi mustaslimun. Di sana ada kata-kata menyerahkan ibadah. Berarti ibadah itu apa? Butuh lagi definisi berikutnya. Ya. Ibadah apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un, kata yang mencakup apa saja yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah, baik itu perkataan, amal perbuatan anggota tubuh, atau gerakan hati, amalan hati, baik itu takut, berharap, cinta, tawakal, dan seterusnya. Ya, apa saja yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, itu namanya ibadah. Mencakup ritual mahdoh atau yang non ritual, ghairu mahdoh. Ya. Wa munqadun li syar'illahi wa dinihi, dia tunduk kepada syariat Allah dan agamanya. Khadimun li awamirillahi ta'ala, dia berusaha sekuat tenaga mengamalkan perintah-perintahnya. Fal muslimu mustaslimun lillahi la li ghairihi. Jadi seorang muslim itu menyerahkan seluruh ibadahnya lillah, la li ghairihi, tidak kepada yang lainnya.
Wal musyriku, sedangkan musyrik pengertiannya mustaslimun lillahi wa li ghairihi. Sebagian ibadahnya diserahkan kepada Allah, sebagiannya lagi kepada selain Allah. 99% ibadahnya untuk Allah, 1% untuk selain Allah. Musyrik tidak? Musyrik. Jadi muslim itu 100% hanya untuk Allah. 0,5%, 1/3%, nggak boleh. Ya. Adapun al-kafiru, kafir itu adalah mustakbirun an ibadatillah. Ia tidak menyembah Allah sama sekali. Tapi dia punya Tuhan. Tuhan yang dia sembah salah Tuhannya, bukan Allah yang disembah. Itu namanya kafir. Kan banyak para mu'alaf itu ketika dia sudah mendapatkan hidayah, ya Allah selama ini saya menyembah siapa gitu. Ketika dia sudah mendapatkan hidayah, berarti selama ini saya menyembah yang salah. Lu berarti dia kan kafir. Setelah dia mendapatkan hidayah baru sadar. Wa kullun minal musyriki wal mustakbiru kafir. Musyrik dan mustakbir, musyrik membagi ibadahnya kepada Allah dan kepada selain Allah, mustakbir sama sekali tidak menyembah Allah atau dia menyembah Tuhan yang salah, maka semuanya kafir. Kafir. Jadi kalau musyrik itu pasti kafir, kalau mustakbir kafir belum tentu musyrik, gitu ya. Aslul dinil Islam, pokok agama Islam syahadatu lillahi ta'ala bil wahdaniyati wa li nabiyhi Muhammadin bi risalati. Pokok agama Islam adalah persaksian kepada Allah dengan mengesakannya dan persaksian kepada nabinya yang telah menyampaikan risalah, yaitu dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau yang lebih singkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bihi ma yadkhulul insanu fil Islam, dengan ucapan tersebut seseorang dinyatakan masuk Islam. Wa bihi ma yakhruju minad dunya, dan dengan dua ucapan tersebut diharapkan dia meninggalkan dunia ini bisa mengucapkan kalimat tersebut. Idza nataqal insanu bi syahadataini wastaslama lillahi ta'ala bit tauhid wa inqada li syar'ihi sahhat minhu as-salat. Jadi kalau ada seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia masuk Islam, kemudian dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan, dia berusaha mentaati syariatnya, sholatnya baru dianggap sah. Adapun anak dari keluarga muslim otomatis muslim. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas tauhid, di atas fitrah. Orang tuanya lah yang yunassiro, yuhawbida, yumajisa, yang menyebabkan dia Nasrani, Yahudi atau Majus. Qauluhu wa didduhul kufru, lawan dari Islam adalah al-kufru. Falau sholal kafiru lam tasihha minhu fala yuqbalu wala yasihu minhu ayyu amalin hatta yabniyahu ala tauhid. Apabila ada orang kafir, dia iseng misalnya coba-coba sholat gitu, maka sholatnya tidak sah, tidak bisa diterima kecuali sholatnya itu dibangun di atas tauhid. Misalnya ada orang kafir, dia mau nyoba dulu lah, saya mau nyoba dulu boleh nggak? Ya, saya belum siap mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia coba-coba dulu, coba sholat, coba puasa, gitu ya. Maka puasa dan sholatnya ditolak.
Wa idza birra walidayhi lam yasihha wa huwa mardud. Demikian juga ketika ia berbakti kepada kedua orang tuanya ditolak. Demikian juga wasala rahimahu lam yasihha wa huwa mardud. Jika ia melakukan menyambung tali silaturahim dengan keluarganya juga ditolak. Wa idza jahada lam yasihha wa huwa mardud. Demikian juga jika ada orang kafir ikut berjihad misalnya membantu kaum muslimin, ya, maka jihadnya ditolak. Wa idza amara bil ma'ruf lam yasihha wa huwa mardud. Demikian juga jika ada orang kafir yang mengajak kepada kebaikan, berdakwah, gitu ya, mengajak kepada kebaikan, maka dakwahnya juga tidak diterima. Fala yasihu minal kafiri amaluhu. Tidak sah amalan yang dikerjakan oleh orang kafir. Wa yaumal qiyamah yu'adzabu ala tarkihi. Di hari kiamat ia akan disiksa karena ia telah meninggalkan al-Islam dan dianggap meninggalkan amalan-amalan yang lain. Walakinnahu yujaja ala amalihi fid dunya. Akan tetapi orang kafir itu akan dibalas dengan sebab amal baiknya di dunia. Apa balasannya? Fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Dia dibalas dengan cara yut'amu. Apa yut'amu? Diberi makan dan minum, ya, balasannya cuma itu. Summa ya'ti yaumal qiyamah wala hasanatin lahu fayusaku ilan nar. Di hari kiamat kebaikan-kebaikannya dianggap tidak ada lagi, kemudian dia digiring ke neraka. Na'udzubillah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik, Innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yuzza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah itu tidak berbuat zalim kepada orang yang bertauhid, kepada mukmin. Satu kebaikan pun Allah tidak akan berbuat zalim. Yu'ta biha fid dunya wa yuzza biha fil akhirah. Di dunia dia akan dibalas dan di akhirat juga akan diberikan balasan. Dua, balasan untuk orang yang beriman, dia beribadah lillahi ta'ala, di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. Bonusnya banyak, ya. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, kata Rasulullah, fayut'amu bihasanati ma amila biha lillah fid dunya. Ia akan dibalas dengan cara dikasih makan dan minum. Hatta idza afdha ilal akhirah, sampai ia masuk ke dalam akhirat, lam takun lahu hasanatun yuzzabiha. Ia tidak akan dibalas karena tidak dianggap satu kebaikan. Jadi dianggap tidak ada. Fa idza amilal kafiru hasanatan fid dunya yut'amu biha fid dunya fayukhadhu ajruha muqaddaman fayabdi ilal akhirah wala amilal. Jadi orang kafir itu balasannya cuma apa tadi? Dikasih makan dan minum saja. Jadi disegerakan di dunia. Di akhirat dianggap tidak ada. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah, memohon keselamatan dan kebaikan agar tidak mati di atas kekafiran. Jadi sholatnya dianggap tidak ada, ya. Puasanya, jadi ibadah-ibadah yang mahdhah, yang ritual itu dianggap tidak ada. Demikian juga ibadah yang ghairu, kalau dia mati dalam keadaan kafir. .
Jam berapa sekarang? Berapa menit lagi? 10 lagi. Mungkin ada pertanyaan ya? Sebelum saya lanjutkan.